Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah sekalian, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita masih dalam Kitab Thaharah, dan kita masuk pada pembahasan tentang al-ghuslu wa ahkamuhu anwa'uhu, tentang mandi, hukum-hukum yang terkait dengannya dan macam-macam mandi ya. Kita di antara tujuan daripada thaharah ya adalah mandi ya. Kita sudah bicara tentang wudu, nanti ada mandi, nanti ada tayammum ya. Dan mandi telah disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam Al-Quran Allah mengisyaratkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang yang suka bersuci. Di antara bentuk bersuci adalah mandi. Kemudian juga dalam Sunnah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Haqqun ala kulli muslim an yaktasila fi kulli sab'ati ayamin yauman yaksilu fihi ra'sahu wa jasadahu." Yaitu hak atau wajib bagi seorang muslim untuk mandi setiap 7 hari. 1 hari dia mandi, dia bersihkan kepalanya dan jasadnya ya. Dan banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah mandi. Oleh karenanya merupakan ijma' para ulama bahwasanya mandi itu sangat dianjurkan ya, dan memiliki banyak hikmah dari mandi tersebut ya. Di antaranya seorang yang mandi ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala ya. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bahwasanya bersuci itu adalah sebagian dari keimanan atau setengah dari keimanan. Dan ini mencakup wudu dan mandi ya. Jadi seorang dia mandi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia bersuci karena Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci, dapat pahala. Bahkan Nabi mengatakan tuhuru syatrul iman. Bahwasanya bersuci itu setengah daripada keimanan. Kemudian juga tentunya dengan mandi maka akan mendapatkan kebersihan. Kebersihan adalah bagian daripada keindahan ya. Sesuatu yang bersih itu indah ya. Oleh karenanya dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Kanan nasu ahla amalin wa lam yakun lahum kufatun ya. Fakana yakunu lahum tafalun." Dahulu orang-orang mereka bekerja dan tidak ada pembantu-pembantu mereka yang membantu, sehingga mereka harus kerja langsung. Fakana yakunu lahum tafal, karena mereka bekerja langsung akhirnya namanya keringatan, ada keluar aroma yang tidak sedap dari tubuh mereka. Maka Rasulullah SAW berkata, "Law iktasaltum yaumal jum'ah." Seandainya kalian mandi pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Law annakum tatahhartum liyaumikum hadza." Seandainya kalian mandi untuk hari kalian ini, yaitu dengan mandi maka akan mendatangkan kebersihan, dan tentunya kebersihan melambangkan tentang keindahan, dan Allah suka dengan perkara-perkara yang indah. Kemudian juga di antara hikmah daripada mandi menimbulkan kesegaran dan kemudian semangat dalam beraktivitas. Tapi oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang serba-serbi yang berkaitan dengan mandi ya. Al-ghuslu ya. Mandi ya. Secara bahasa ya. Ya. Bahasa dari bisa disebut dengan al-ghuslu ya, dengan fathah, atau al-ghuslu ya. Al-ghuslu atau al-ghuslu ya. Yang makna daripada al-ghuslu atau al-ghuslu adalah isalatul ma', yaitu artinya isalatul ma' ala syai' ya. Itu mengalirkan air pada sesuatu.
Oleh karenanya maknanya secara bahasa, maka secara syar'i sama, mirip-mirip, tapi kita sebut dengan sayalan ya. Sayalan atau kita bilang jaroyan ya. Alma ya. Ya. Jadi mengalirnya air ya, mengalirnya air ya pada tubuh ya, pada seluruh tubuh dengan niat tertentu ya, dengan niat mandi tentunya ya, dengan niat tertentu. Perhatikan di sini kita mengatakan sini jaroyan atau sayalan, mengalirnya air ya, mengalir air artinya apa? Bisa jadi air mengenai tubuh, bisa jadi air mengenai tubuh tanpa bukan kita yang mengalirkan, yaitu bisa jadi air mengalir ke tubuh tanpa kita yang alirkan. Tidak harus kita yang alirkan maksudnya. Ya. Contoh misalnya seorang di bawah hujan, kemudian dia terkena air hujan, dia niat mandi maka sah. Tidak harus dia yang mengguyur. Jadi tidak harus dia yang mengguyur. Bisa jadi orang lain yang mengguyurkan, tidak jadi masalah. Yang penting air tersebut mengalir. Atau dia masuk ke dalam air yang mengalir ke sungai atau ke kolam renang misalnya, air mengalir di tubuhnya. Yang penting ada aliran air dalam tubuh ya. Jadi ini disebut dengan al-ghuslu, mandi. Dia membasahi seluruh tubuhnya dengan aliran air dengan niat mandi ya, dengan niat mandi untuk membedakan antara mandi ibadah dengan mandi keseharian. Kalau mandi keseharian tidak perlu niat, tapi kalau mandi ibadah maka perlu niat mandi karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian fuqaha membedakan antara al-ghuslu dengan al-ghusl. Sebenarnya sama ya. Sebenarnya al-ghuslu ya. Al-ghuslu pada asalnya sama dengan al-ghuslu sebenarnya ya. Ya. Dhamma maupun fathah. Tetapi para fuqaha ahli fikih biasanya menggunakan al-ghuslu untuk mandi yaitu membasahi seluruh tubuh adapun al-ghuslu dengan fathah, al-ghuslu biasanya untuk membasuh sebagian tubuh ya. Seperti wudu. Kalau wudu biasanya digunakan al-ghuslu ya, karena hanya sebagian tubuh. Kalau al-ghuslu dengan dhamma biasanya digunakan untuk mandi. Tapi secara bahasa al-ghuslu sama al-ghuslu sama saja. Tapi istilah fuqaha al-ghuslu adalah untuk mandi, al-ghuslu untuk tadi seperti ghusl kaffain, ghusl yadain, membasuh sebagian anggota tubuh. Tapi ini secara secara bahasa dan secara syar'i. Ini menunjukkan bahwasanya mandi itu harus dialirkan air ke tubuh. Baik. Pembahasan berikutnya adalah sebab-sebab wajibnya mandi. Ada beberapa sebab disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah. Di antaranya adalah yang pertama adalah al-janabah. Junub ya, janabah ya. Janabah orangnya namanya junub ya. Janabah. Orang yang mengalami janabah namanya junub. Dan janabah ini ada dua sebab. Yang pertama namanya al-ilaj. Al-ilaj atau al-jima. Yang kemudian yang kedua adalah khurujul mani.
Ya. Yang pertama adalah jima. Yang kedua adalah keluarnya mani. Dua-duanya menyebabkan wajib untuk mandi junub. Ini sebab yang pertama. Tapi al-ilaj maksudnya apa yang dimaksud dengan jima? Jima sudah berapa kali saya sampaikan dalam pengajian yang lain. Jima secara syariat maksudnya adalah wuluju al-hasyafah ya. Maksudnya masuknya kepala zakar daripada kemaluan lelaki, kepala zakar yang masuk ke dalam farji wanita, dalam farji wanita. Tetapi harus masuk seluruh hasyafah. Jadi kalau kita tahu zakar lelaki di atasnya ya kepala zakar yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-hasyafah, yaitu yang dibatasi dengan bagian kulit yang merupakan bagian disunat ya. Bagian kulit yang merupakan bagian dipotong ketika disunat. Nah, di atas kulit yang dipotong tersebut yang terbuka itu namanya hasyafah atau kepala zakar. Yang namanya jima adalah kepala zakar tersebut harus masuk semuanya dalam farji. Adapun kalau masuk cuma sepertiga, seperempat, tidak semuanya masuk dalam farji, maka belum dikatakan jima. Belum dikatakan jima. Meskipun misalnya terjadi ejakulasi, tetapi selama hasyafah belum masuk ke dalam kemaluan wanita secara total, bukan zakar seluruhnya, tapi cuma kepala zakar, maka belum dikatakan jima kecuali masuk seluruh kepala zakar. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Idzal taqal khitanani." Ya. Jika bertemu dua tempat khitan, ini adalah kinayah daripada jima. Dua tempat khitan yang pertama adalah lelaki. Lelaki khitan adalah di kulit di bawah kepala zakar yang dipotong. Kemudian tempat khitan wanita adalah seperti kulit yang ada di bibir farji wanita ya, yang disunat, yang di bagian potong. Nah, ketika kepala zakar sudah tenggelam dalam kemaluan wanita, maka bertemulah kulit tersebut dengan kulit sang wanita. Maka itu ibarat daripada jima. Saya sering sampaikan ketika saya ada menghadapi beberapa kasus di Madinah, ada butuh proses penterjemah, saya menerjemahkan. Selalu hakim bertanya, apakah terjadi tuduhan perzinahan? Apakah terjadi penetrasi? Terjadi ilaj? Apakah kepala zakar masuk seluruhnya? Karena kalau tidak masuk seluruhnya, misalnya terjadi ejakulasi di luar atau baru masuk sebagian, tidak seluruh kepala zakar, maka belum dihukumi dengan zina karena tidak terjadi jima. Karena tidak terjadi jima. Namanya jima itu kepala zakar harus masuk seluruhnya. Nah, kalau kepala zakar sudah masuk seluruhnya dalam kemaluan wanita, sudah ketemu dua tempat khitan laki-laki, tempat khitan perempuan sudah bertemu, maka itu disebut dengan jima. Maka ini sudah mewajibkan mandi junub meskipun tidak keluar mani ya. Jima ya, meskipun tidak keluar mani. Dalam hadis kata Nabi SAW, ya, dua hadis, idza altaqa al-khitanani faqad wajibal ghuslu. Jika bertemu dua khitan, maka telah wajib mandi junub. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Ya, dalam riwayat kata Nabi SAW, jika salah seorang lelaki telah duduk di antara empat cabang wanita, empat cabang istrinya, maksudnya dua paha dan dua betis ya, artinya dia melakukan penetrasi, thumma jahadaha, kemudian melakukan penetrasi, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib mandi, wa illam yunzil, meskipun tidak ejakulasi. Jadi meskipun tidak keluar mani, meskipun tidak ejakulasi, maka telah terjadi jima dan telah terjadi janabah. Perlu kita ingatkan bahwasanya ilaj di sini penetrasi mencakup cara yang haram, cara yang halal maupun yang haram. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya ada seorang melakukan hubungan biologis yang haram dengan memasukkan kemaluannya
ke dubur wanita, lewat belakang dubur wanita, maka meskipun tidak keluar mani, tetap dia sudah mengalami janabah. Tetap dia mengalami janabah. Dan para ulama menjelaskan panjang lebar ya. Karena hukum berhubungan dengan dubur juga dianggap zina dan ada hukum yang berlaku kepadanya dan disebut juga dengan fahisyah. Ya, perbuatan kaum Lut dikatakan fahisyah. Intinya disikapi oleh syariat seperti perbuatan memasukkan di bagian depan ya. Jadi cuma yang ini haram, yang itu halal ya. Yang ini haram, yang itu halal. Jadi jika seorang lelaki memasukkan kemaluan di dubur wanita, maka dia sudah melakukan ilaj, melakukan penetrasi dan dia sudah mengalami janabah ya. Dia sudah wajib untuk melakukan junub meskipun dengan cara yang haram. Yang kedua, sebab janabah adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Yang perlu diperhatikan di sini, kita tahu sifat-sifat mani ya. Sifat-sifat air mani. Di antaranya terpancar ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khuliqa mimma indafiq." Kata Allah, manusia terciptakan dari air yang terpancar, air mani. Kemudian apa? Disertai dengan syahwat, dengan kelezatan ya. Ya. Kemudian setelah itu mengalami futur. Yaitu keletihan ya, kelemasan ya. Kemudian aromanya khusus ya. Air mani kita tahu ya. Seperti itu kira-kira ciri-cirinya ya. Namun ingat di sini dikatakan khuruj, keluar. Harus keluar. Ya. Maksudnya apa? Seandainya hanya dirasa di dalam tidak keluar maka belum wajib mandi ya. Seandainya hanya dirasa di dalam dan tidak keluar, maka belum junub. Maka belum janabah. Dalilnya apa? Dalil hadis Ummu Sulaim. Hadis Ummu Sulaim, ketika Ummu Sulaim berkata kepada istrinya Abu Talha, imra'atu Abi Talha, mamanya Anas bin Malik, Ummu Sulaim pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haq. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Ya Rasulullah, Allah tidak malu dengan namanya kebenaran. Maka saya bertanya, apakah wanita wajib mandi junub jika dia mimpi basah, yaitu dia mimpi berhubungan dengan lelaki? Maka Rasulullah SAW berkata, "Na'am idza ra'atil ma." Benar dia wajib mandi junub, artinya dia terkena janabah jika dia melihat air keluar. Oleh karenanya para ulama mengatakan namanya janabah itu harus air mani keluar. Kalau tidak keluar, hanya terasa ada gerakan dalam kemaluan, tidak sampai keluar, ya baik lelaki maupun wanita, maka tidak dikatakan dia telah keluar mani. Sebagaimana penetrasi mencakup yang haram dan halal, demikian juga keluar mani. Keluar mani dengan cara apapun, ya. Perhatikan di sini, dengan cara apapun. Halal maupun haram. Halal maupun haram, ya. Ya, apakah keluar mani tersebut dengan berfikir, merenungkan sehingga keluar air mani, atau dengan memandang suatu kemudian keluar air mani, atau dengan berhubungan, atau dengan cara yang halal, atau dengan cara yang haram, atau dengan tidur, mimpi. Pokoknya kalau keluar air mani maka hukumnya telah terkena janabah dan wajib untuk mandi junub. Ini sebab pertama dari mandi adalah janabah. Kemudian sebab kedua adalah haid, ya. Maksudnya berhentinya haid. Berhentinya haid. Kalau haid sudah berhenti, maka tentunya khusus bagi wanita wajib untuk mandi janabah. Kemudian yang ketiga adalah kelahiran, atau kita bilang dulu an-nifas, nifas. Berhentinya nifas. Berhentinya nifas. Nifas, apakah nifas itu? Nifas ada khilaf di kalangan para ulama, tapi mazhab Syafi'i namanya nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Makanya dalam Fiqhul Manhaji disebutkan kalau ada darah ketika seorang wanita
darah keluar sebelum kelahiran atau bersamaan dengan kelahiran tidak dikatakan darah nifas, dikatakan damu fasad, ya, atau dam fasid, yaitu darah yang rusak seperti darah istihadhah, dianggap darah istihadhah. Hanya baru dikatakan nifas yaitu dam alladzi yakhruj ba'dal wiladah. Yang sudah keluar setelah kelahiran baru kemudian disebut dengan darah nifas, ya. Oleh karenanya misalnya ada seorang dua hari sebelum kelahiran sudah keluar darah, dia sudah mengalami ketegangan, dia mengalami merasa ada pembukaan pertama, pembukaan kedua, sudah keluar darah. Menurut mazhab Syafi'i, dia masih belum kena hadas besar, ya, maka dia masih wajib untuk sholat. Wanita tersebut wajib untuk sholat. Ini cukup merepotkan, ya. Tapi demikian mazhab Syafi'i, kalau dia tidak mampu nanti dia qadha, ya. Tapi dia masih wajib untuk sholat. Kapan dikatakan tidak wajib lagi untuk sholat? Ketika darahnya keluar setelah kelahiran, baru disebut dengan darah nifas. Semua darah yang keluar sebelum kelahiran atau bersamaan dengan kelahiran tidak disebut dengan darah nifas. Ini menurut mazhab Syafi'i. Diselisih oleh mazhab yang lain, seperti mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan darah yang keluar 2 hari, sehari sebelum kelahiran darah nifas. Secara kedokteran itu darah itu cuma dia keluar begitu, ya. Terkadang sehari sebelumnya, terkadang 2 hari sebelumnya, yaitu darah yang keluar menjelang kelahiran sudah dianggap darah nifas. Tidak harus disyaratkan setelah kelahiran. Ini sekedar definisi tentang darah nifas. Menurut mazhab Syafi'i, nifas itu hanya keluar hanya dianggap darah nifas kalau keluar setelah kelahiran. Nah, kalau setelah kelahiran terjadi darah nifas, maka tunggu suci. Kalau sudah suci, baru kemudian wajib untuk mandi besar, ya, mandi besar atau mandi karena hadas besar. Kemudian di antaranya sebab yang berikutnya adalah yang keempat, al-wiladah, kelahiran. Ini juga masalah khilaf di kalangan para ulama. Jadi menurut mazhab Syafi'i, misalnya ada seorang ibu melahirkan seorang anak tanpa ada darah sama sekali. Dan ini halah nadirah, jarang terjadi. Namanya orang melahirkan pasti ada darahnya, ya. Ini contohnya lahir dalam kondisi tidak ada darahnya sama sekali. Artinya tidak mengalami nifas. Taib. Apakah dia wajib mandi? Menurut mazhab Syafi'i, ya wajib mandi. Apa yang buat melahirkan jadi wajib mandi? Karena menurut mazhab Syafi'i, anak ini merupakan proses terbentuk dari air mani dan ovum, sel ovumnya wanita. Sehingga ketika anak tersebut keluar, berarti keluar air mani, ya. Keluar air mani atau keluar ovum sang wanita, dan berarti ya wajib sebagaimana keluar mani, ya, hukumnya wajib mandi dalam kondisi janabah, maka demikian juga keluarnya anak, karena anak ini terbuat dari air mani dan sel ovum. Allah alam bisawab. Saya secara logika ini ini butuh dalil khusus, tapi demikianlah logikanya mazhab Syafi'i, bahwasanya keluarnya anak mewajibkan mandi junub karena sebagaimana keluarnya air mani mewajibkan mandi junub, maka anak adalah hasil dari air mani dan sel ovum. Namun ini khilaf tidak begitu penting. Karena apa? Karena kebanyakan wanita melahirkan ada darahnya. Darah itu meskipun cuma sedikit, mungkin cuma sekejap, itulah darah nifas. Itulah darah nifas. Kalau dia darah nifas berarti dia harus mandi junub, ya, atau mandi besar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara sebab wajibnya mandi adalah kematian, ya. Sebagaimana artinya ini wajib fardu kifayah bagi orang yang hidup, ya. Fardu kifayah bagi yang hidup untuk memandikan, ya. Untuk memandikan mayat. Kecuali mati syahid. Kematian kecuali mati syahid, kecuali syahid. Kalau syahid tidak perlu dimandikan, tidak perlu dimandikan. Inilah sebab-sebab mandi besar. Kita bisa kumpulkan menjadi 5 tadi, janabah dengan 2 sebab, berhentinya haid, kemudian berhentinya nifas, kelahiran, dan juga kematian, ya. Baik, tolong dihapus. Baik, kita akan bahas selanjutnya adalah tentang tata cara mandi, ya, tata cara mandi.
eh, mandi, ya, kita bisa bagi menjadi dua, yaitu mandi ibadah yang merupakan ibadah, mandi kebiasaan, ya, mandi yang bukan ibadah. Hanya niatnya untuk bersih-bersih, ya, dan tidak ada kaitannya dengan ibadah, ya. Ini untuk bersih-bersih aja, ya, untuk seger-seger. Nah, mandi yang merupakan ibadah kita bisa bagi menjadi dua, dua model. Yang pertama adalah mandi yang minimal sah. Kemudian yang kedua adalah mandi yang optimal, ya, itu menjalankan sunnah-sunnah mandi. Mandi yang minimal sah yaitu yang wajib jika memenuhi dua kewajiban. Jika memenuhi dua kewajiban. Apa aja dua kewajiban tersebut? Yang pertama adalah niat niat untuk bisa menghilangkan hadas, terserah, ya. Menghilangkan hadas besar atau untuk sholat, misalnya untuk baca Quran, atau untuk baca Quran, atau untuk tawaf misalnya, atau hal-hal yang membutuhkan mandi, ya, untuk tawaf dan lain-lain. Ini semua niat diperbolehkan, ya. Niat. Yang kedua adalah membasuh seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh bagian luar. Bagian luar yaitu yang nampak, ya. Ya, ini membasahi seluruh tubuh bagian luar yang nampak, termasuk kulit kepala, ya. Kulit kepala. Ini siapa yang memenuhi dua persyaratan ini, maka mandinya sudah sah, ya. Mandinya sudah sah. Artinya sering saya sampaikan, seorang misalnya dia masuk ke dalam kolam renang, kemudian dia basahnya seluruh, dia niat untuk mandi besar, atau dia mandi karena maka sudah sah mandinya, sah mandinya, ya. Yang penting tubuhnya seluruhnya sudah basah. Yang penting seluruh tubuhnya sudah basah. Karena kita tahu dalam mandi tidak perlu ada tertib, ya. Ya, jadi membasuh seluruhnya, dan dalam mandi tidak harus ada tertib atau urutan. Mau basahin yang mana dulu nggak ada masalah. Bosen tangan dulu, mau kepala dulu, mau kaki dulu, mau badan dulu, mau mana aja dulu, nggak jadi masalah. Ya, oleh karena orang penting niat, masuk ke dalam kolam renang, keluar sudah sah mandinya, ya. Ini mandi yang minimal sah. Mandi yang minimal sah. Adapun mandi yang optimal menjalankan sunnah-sunnah mandi, maka sangat banyak sunnah-sunnah mandi. Ya, banyak sekali sunnah-sunnah mandi. Di antaranya misalnya membaca bismillah, ya. Baca basmalah misalnya, ya. Membersihkan kotoran yang ada di badan terlebih dahulu. Kemudian di antaranya berwudu seperti wudu mau sholat. Kemudian membasuh, ya, kepala 3 kali, mengguyur kepala 3 kali. Mengurut
kulit kepala dengan air, lalu 3 kali, terus mengguyur kepala 3 kali. Setelah itu diantaranya membasuh, mengguyur bagian kanan tubuh 3 kali ya. Kemudian mengguyur bagian kiri tubuh 3 kali ya. Kemudian mengguyur seluruh tubuh ya. Membasahi seluruh tubuh, mengguyur atau membasuh seluruh tubuh. Ulama Syafi'iyah mengatakan juga diakhiri dengan doa seperti doa wudu. Seperti doa wudu, seperti doa setelah wudu. Ini diantara diantara sunnah-sunnah ketika mandi junub atau mandi besar ya. Jadi kita contohkan sederhana. Jadi membaca bismillah ya, atau bismillahirrahmanirrahim, bismillah juga boleh. Ya, setelah itu cuci tangan seperti kita mau wudu. Ya, pertama bersihkan dulu kemaluan yang perlu dibersihkan pakai sabun, ada sisa-sisa air mani misalnya atau sisa kotoran dibersihkan. Setelah dibersihkan, kalau buang hajat terlebih dahulu. Intinya sudah bersih semua, baru kemudian berwudu. Berwudu seperti wudu mau salat, seperti wudu mau salat ya. Berwudu ini bisa 2 cara disebut ulama Syafi'iyah, bisa langsung sempurna wudunya atau kaki diakhirkan. Kaki nanti dicuci setelah selesai mandi, boleh dengan 2 cara. Biar enggak lupa kita wudu aja sekalian sempurna seluruhnya. Setelah wudu sampai kaki selesai, ya baru kemudian mengambil air di kepala, baru digosok-gosokkan sampai 3 kali ya. Dibersihkan, gosok-gosokkan supaya memastikan kulit kepala terkena air. Nah, bagi wanita yang memakai kondek seperti dalam hadis Ummu Salamah, apakah dia harus melepaskan kondeknya? Tergantung. Kalau kondeknya tidak terlalu ketat, artinya air masih bisa mengenai rambut dan bisa mengenai kulit kepala, maka tidak perlu dilepas. Tapi kalau kondeknya ketat ya, sehingga menutupi pori-pori atau menutupi kulit kepala, maka hendaknya kondek tersebut atau kepang tersebut harus dilepas. Tapi kalau ternyata ringan, tidak terlalu ketat, masih bisa kena air, kulit kepala bisa kena air, tidak harus dilepas. Oleh karenanya sebagian wanita menyangka namanya mandi besar harus keramas, padahal tidak harus. Tapi keramas tentu lebih baik karena air jelas-jelas mengenai seluruh bagian kepala, tapi tidak harus keramas ya. Air kena kepala sudah cukup. Jadi saya ulangi, setelah berwudu kemudian ambil air di kepala, digosok-gosokkan sampai 3 kali. Setelah itu kemudian guyur air di kepala 3 kali. 1, 2, ya, 3. Setelah itu baru kemudian bagian tubuh sebelah kanan. Sebagian ulama Syafi'iyah memperinci bagian depan dulu, baru bagian belakang kanan. Tapi intinya bagian tubuh kanan ya. Tapi kalau kita pakai shower mudah, tinggal sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri. Ini mau sunnah. Kalau kita mau guyur langsung oke, tapi kita bicara sunnah. Sunnahnya kanan dulu, baru kiri dulu ya. Nah, kalau kita mau mengakhirkan cuci kaki, jadi kita wudu, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kaki nanti aja. Kita mandi, setelah kita mandi terakhir baru kita cuci kaki. Boleh 2 cara. Jadi kaki bisa diakhirkan setelah mandi atau langsung wudu secara lengkap. Setelah mandi maka diakhiri dengan baca doa ya. Setelah wudu ya. La ilaha illallah la syarika lahu mulku asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tathirin. Sebenarnya Allah mengatakan demikian karena dalam wudu juga ada mandi ya. Jadi boleh membaca doa tersebut. Baik, di antara hal yang diperbolehkan ketika mandi, perhatikan ya. Imam Nawawi mengatakan dianjurkan ya, mandi tanpa menutup aurat, tanpa membuka aurat. Ya. Meskipun membuka aurat boleh. Diperbolehkan.
karena hajat. Karena hajat. Itu karena keperluan. Tapi mereka berpendapat bahwasanya mandi menutup aurat lebih baik ya. Tapi memang agak repot. Apalagi dalil-dalil menunjukkan akan bolehnya mandi dengan tidak memakai pakaian sama sekali. Oleh karena Imam Bukhari membawakan hadis-hadis tentang para anbiya, mereka dulu mandi tidak berpakai pakaian. Seperti dalam Sahih Bukhari, Nabi Ayub alaihissalam mandi oryan dalam kondisi tidak berpakaian. Nabi Musa alaihissalam juga mandi dalam kondisi tidak berpakaian. Aisyah radhiyallahu anha juga ketika ditanya, apakah seorang boleh melihat kemaluan istrinya, maka Aisyah berdalil bahwasanya saya pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam min inahin wahidin, dari satu tempayan kami sama-sama junub. Artinya Aisyah mengatakan saya melihat kemaluannya dan beliau melihat kemaluan saya dari jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha tersebut. Jadi intinya seorang membuka pakaian terbuka auratnya tidak jadi masalah kalau ada kebutuhan seperti mandi, contohnya seperti berhubungan dengan istri ya. Ini antara sunnah-sunnah mandi. Kemudian saya lupa di antara juga mereka mengatakan menghadap kiblat ya. Mandi menghadap kiblat. Disebutnya dalam kitab-kitab Syafi'i menghadap kiblat. Sebagaimana wudu disunnahkan menghadap kiblat, mandi juga disunnahkan menghadap kiblat karena dia bukan sedang bukan sedang membersihkan kotoran tapi sedang melakukan suatu ibadah bersuci seperti wudu, seperti mandi. Beda dengan istinja, beda dengan cebok, beda dengan buang air, itu lain. Itu jangan menghadap kiblat ya, tapi ini sebaliknya justru dianjurkan untuk menghadap kiblat. Taib ini mandi. Kemudian kita berikutnya tentang mandi-mandi yang disunahkan ya. Banyak sekali mandi-mandi yang disunahkan disebutkan oleh dalam buku-buku mereka. Saya akan sebutkan di antaranya ya. Seperti tadi disunahkan di antaranya mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat. Ya. Ada khilaf untuk mandi hari Jumat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan mandi hari Jumat adalah sunnah. Dan kapan mulai startnya? Dimulai sejak terbit fajar ya. Ya, dimulai sejak terbit fajar hari Jumat. Hari Jumat. Artinya kalau ada yang mandi Jumat sebelum azan subuh ya itu namanya bukan mandi Jumat. Itu yang mandi Jumat yang dimaksud adalah setelah terbit fajar. Yang terbaik adalah menjelang berangkat ke masjid. Biar lebih harum. Berangkat ke masjid. Kemudian di antara mandi yang disunahkan adalah mandi ya salat Id, untuk salat Id. Tidak ada hadis khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih utama kalau hari Jumat saja disunahkan mandi salat Id, mandi besar, mandi sunnah, apalagi salat Id yang merupakan hari raya. Hari Jumat adalah hari raya pekanan. Salat Id juga adalah hari raya ya. Kemudian juga misalnya mereka mengatakan mandi ya untuk salat gerhana. Ini juga kemudian mandi juga untuk salat istisqa, salat minta hujan ya. Ini di antara mandi-mandi yang dianjurkan oleh mereka. Belum lagi yang berkaitan dengan haji ya. Kemudian mandi karena memandikan mayat. Memandikan mayat. Dalam hadis disebutkan man ghassala mayyitan falyaktasil. Barang siapa yang memandikan mayat maka hendaknya dia juga mandi ya. Ini di antara mandi-mandi yang disunahkan. Belum lagi yang berikutnya mandi yang berkaitan dengan haji dan umrah. Haji atau umrah. Banyak ya.
yang berkaitan dengan haji dan umrah seperti mandi ketika ihram misalnya, mandi ketika masuk kota Mekah, kemudian mandi sebelum wukuf di padang Arafah misalnya ya. Mandi untuk melempar jamarat. Ya, mereka sebut mandi untuk masuk dalam kota Madinah dan seterusnya ya. Taib, kemudian juga perhatikan juga ya, di antara mandi yang wajib diperhatikan adalah perhatikan lipatan-lipatan tubuh ya. Karena kalau mandi itu harus semua kena bagian tubuh ya. Ya, misalnya ada seorang mungkin yang gemuk ya, maka ada lipatan perutnya yang tidak terkena, maka diperhatikan dia harus basuh. Demikian juga wanita misalnya dadanya ada bagian bawah dadanya tidak terkena, lipatan-lipatan tubuh harus diperhatikan. Ketiak ya, jangan sampai tidak terkena air karena itu wajib ya, karena namanya mandi harus terkena seluruh anggota tubuh ya. Demikian juga mereka mengatakan wanita jangan lupa juga harus bagian farjinya, bagian luar juga harus terkena air, jangan sampai tidak terkena air ya. Karena itu tampak dari luar, semua yang tampak dari luar maka harus terkena air. Lain halnya dengan rongga hidung ya, kumur-kumur, maka menurut mazhab Syafi'i tidak wajib. Tidak wajib untuk mandi ya, untuk dibasahi. Jadi kalau seorang mandi tanpa berkumur-kumur, tanpa membasahi lubang hidungnya, maka tetap sah mandinya. Karena itu adalah bagian dalam. Yang wajib adalah bagian luar. Yang wajib adalah bagian luar. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah mengenai hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Yang pertama adalah air terlalu banyak ya. Air terlalu banyak ketika digunakan untuk mandi ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bis-sa' ila 5 amdad wa yatawaddau bil mud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan 1 sa' ya. 1 sa' yaitu air 4 kali begini ya, atau 5 kali begini, 4 atau 5 kali begini, 4 mud atau 5 mud, yaitu mandi Nabi. Nabi mandinya padahal beliau rambutnya cukup lebat ya, tapi beliau mandi dengan air secukupnya ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qad su'ila 'anil ghusli, Jabir ditanya tentang mandi, dia berkata yakfika sa'an. Ada orang bertanya, kata Jabir, cukup kau 1 sa'. Faqala rajulun ma yakfini. Orang itu berkata 1 sa' tidak cukup bagiku. Ini 1 ember tidak cukup bagiku untuk mandi. Kata Jabir, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Dulu 1 sa' cukup bagi orang yang rambutnya lebih tebal dan lebih baik daripada engkau ya. Tapi tidak ada pembatasan sampai berapa banyak, tapi intinya secukupnya, seorang jangan buang-buang air kecuali secukupnya. Kemudian juga di antara hal yang dimakruhkan adalah mandi di air yang diam ya. La yaktasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah dia mandi di air yang tenang, yang tidak mengalir dalam kondisi junub ya. Kenapa? Karena orang akan bagaimana mandi junub, airnya tenang, mandi junub di situ orang akan merasa jijik dengan air yang bekas digunakan oleh orang yang mandi di situ. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintan yang dirahmati, kita selesai dari permasalahan yang berkaitan dengan mandi. Demikian apa yang saya sampaikan kepada para jamaah Masjid As-Sunnah Bintan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.